Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Jumpa lagi dengan channel Tuku Marifat, masih dalam membahas dan membahasakan metodologi agama, perspektif tasawuf eksakta yang ilmiah dan awaliyah. Masih dalam adesi ngaji kitab Qadim kali ini pada sesi yang ke-12 tentang sistem kesadaran yang kedua. Kemarin pertama ya, kemarin yang kedua, kayaknya ada yang ketiga nantinya, sepertinya. Mengingat kembali bahwa hakikat manusia adalah kesadaran, dan kesadaran mana terdiri secara garis besarnya, walaupun nanti garis kecilnya itu banyak sekali. Itu kesadaran akal atau kesadaran pikiran, kesadaran kedua kesadaran rasa atau kesadaran kolbu atau kesadaran nafsu, yang ketiga kesadaran ruh atau kesadaran rohaniyah dan rohaniyah. Pada sistem kesadaran pertama kemarin diutarakan bahwa kesadaran itu adalah sifatnya simular, yang mana dikaitkan bahwa kitab Qadim adalah kitab kesadaran atau kitab perjalanan kesadaran yang diberitakan atau yang diajarkan, di mana kitab Muskaf adalah model atau model pemberitaannya atau model pengajarannya. Di balik kitab Muskaf ada peristiwa atau hal yang terjadi atau kejadian nyata tentang perjalanan kesadaran, yang utamanya adalah perjalanan kesadaran orang per orang yang itu mencapai titik puncaknya, titik kulminasinya, walaupun tidak melupakan proses atau kronologisnya atau ya proses ataupun kronologisnya. Pada sini kesadaran yang kedua ini akan kita bahas terutama dari segi anatomi kesadaran. Ada anatomi kesadaran. Tidak perlu membahas tentang apa itu anatomi, tapi gampangnya adalah bahwa secara praksis, pragmatis dan realistis kenyataannya, kesadaran itu adalah ketersambungan atau kebersambungan atau keterjalinan kesadaran akal, kesadaran kolbu dengan alam yang melingkunginya atau alam alam lingkungannya ya, bukan alam sekitarnya, alam lingkungannya. Di mana alam itu ada alam yang kita huni sekarang ini adalah alam baru dunia, alam dunia baru yang sifatnya relatif, dan alam Qadim akhirat yang sifatnya baku, mutlak dan kekal. Dalam pengertian atau konteks ngaji kitab Qadim, sebenarnya yang utamanya adalah bagaimana menyambungkan kesadaran akal, kesadaran kolbu dengan kesadaran Qadim, yaitu kesadaran akhirat, kesadaran rohaniyah ya. Kesadaran rohaniyah yang itu sifat wujudnya adalah baku, mutlak dan kekal ya. Dari baku itu tiada berawal, tiada berakhir, atau dia juga yang awal, dia juga yang akhir, kesadaran Qadim. Jadi pada proses titik intinya pada penyambungan kesadaran akal, kesadaran rasa atau kolbu dengan
kesadaran qadim atau kesadaran akhirat atau kesadaran rohaniyah. Dimana dulu sudah kita kenali, kita jajaki bahwa kesadaran ruh atau kesadaran rohaniah itu tidak serta-merta ada proses pencerdasan ataupun proses kecerdasan. Berbeda dengan kesadaran akal dan kolbu yang itu ada prosesnya dan tersistem secara baku. Nah, dalam konteks yang utama dalam ngaji kitab qadim adalah menyambungkan kesadaran akal, kesadaran kolbu dengan kesadaran qadim, yaitu kesadaran akhirat. Kesadaran akhirat di mana itu mesti melakukan dua tahapan atau dua langkah untuk bisa menyambungkan alam qadim. Yang mana berdasarkan yang pertama adalah revitalisasi atau penguatan daya rohaniah, atau bisa dikatakan penguatan ruh atau treatment ruh yang kedua, di mana treatment ruh yang pertama ketika dalam rahim, treatment ruh yang kedua ketika orang itu akan masuk ke tahap mukmin atau menjadi iman. Jadi untuk menjadi beriman ternyata itu harus ada atau mutlak bukan harus kan mutlak ada treatment ruh yang kedua, sebagaimana yang sudah seringkali kami utarakan yang tertera dalam surat Mujadalah 22 dan surat surah 51 dan as-surah 52, yang mana kuncinya adalah penguatan ruh, karena penguatan ruh sebagai alat membaca gelombang ruh untuk masuk alam qadim, karena alam qadim itu sifat wujudnya adalah ruh, ya, ruh yang kalau dibaca dengan teorinya Nikola Tesla adalah gelombang frekuensi frekuensi energi, frekuensi dan vibrasi. Jadi energi, frekuensi dan energi yang itu sifatnya bukan dibaca dan dilihat dan didengar, tapi adalah suatu sifat gelombang. Untuk itu maka perlu ditanamkan, diinstalkan alat membaca gelombang, frekuensi dan vibrasi. Nah, alat membaca frekuensi dan vibrasi. Itulah penguatan ruh, ya. Wa ayyadahum biruhi minhu. Berbeda dengan yang treatment ruh yang pertama, namanya wa nafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan bagian dari ruhku. Tapi kalau treatment ruh yang kedua untuk menjadi mukmin, untuk bisa membaca gelombang ruh atau alam ruh, itu kategorinya sebutnya dengan wa ayyadahum biruhi minhu. Dia menguatkan para mukmin itu dengan bagian ruh darinya, ya, bagian ruh darinya. Ini sebagaimana kisahkan, diriwayatkan, diterangkan dalam surat Mujadalah ayat 22. Karena tanpa itu tidak akan mungkin bisa berjalin langsung dengan Allah, ya, karena Allah di alam qadim, alam yang laisa kamitslihi, yang tidak terjangkau oleh alat membaca gelombang yang sifatnya indrawi, ya, bisa dengar, lihat, dengar dan rasakan. Maka harus ada treatment seperti ini. Dan treatment mana? Itu yang dulu pada zaman Nabi Muhammad itu dikiaskan, digambarkan sebagai Nabi Muhammad dibelah dadanya pada usia 8 tahun. Mengenai usia saya kira ini masih relatif juga, apakah benar 8 tahun apa bukan, ya tentu prakteknya kalau nanti mengalami perjalanan qadim, yaitu praktek torekot, tentunya tidak serta-merta bahwa itu pada usia 8 tahun. Meskipun terteranya adalah seperti itu. Itu yang treatment ataupun
langkah ataupun ini upaya atau tindakan perbuatan yang sungguh-sungguh atau jihadnya atau juangnya adalah dengan pertama itu dengan treatment ruh ya, treatment ruh atau penguatan ruh ya, penguatan ruh. Dan orang-orang di kalangan tarekat menyebutnya dengan baiat, tapi bukan baiat sebagaimana digambarkan di luar-luar sana ya, tapi hanya yang ngerti adalah orang-orang yang tarekat. Kalau orang yang tidak menjadi tarekat menginterpretasi baiat ini ya cukup riskan juga ya, karena tidak kita tahu barangnya apa. Karena baiat di luar dengan baiat di tarekat tentu barangnya berbeda, wujudnya berbeda. Jadi yang bisa memahami ini adalah mereka yang menjadi pelaku jalan tarekat atau salik ya, atau sebenarnya torik ya, pelaku jalan tarekat. Nah, yang kedua, karena untuk bisa berjalin, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah itu tidak bisa langsung, karena sifat wujudnya berbeda, kita serba materi di dunia ini, sementara Allah di laisa kamitslihi syai'un yang bukan materi, yang sifatnya adalah energi, frekuensi dan vibrasi atau energi, frekuensi dan gelombang. Maka harus ada penghantar, penyambung yang namanya wasilah ya, namanya wasilah. Dan penyambung mana itu sebutannya adalah fungsinya adalah faalnya adalah rasul. Jadi mesti merevitalisasi, menguatkan atau mengenalkan atau mengenali ada fungsi rasul untuk bisa berjalin dengan Allah yang berada di laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana surat surah 51, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk Allah berjalin langsung, berkalam langsung kecuali lewat wahyu. Yang kedua, min waroni hijab, ya karena secara eksaktanya bisa dikategorikan sebagai fisika, karena hijab itu fisika. Kalau min waroni hijab berarti metafisika, ada di balik fisika. Yang kedua, mengutus seorang rasul, jadi tiga fungsi ini, tiga perangkat ini ya, wahyu, min waroni hijab dan rasul. Sehingga mesti mengenalkan, memberdayakan ada fungsi rasul, ada fungsi rasul. Nah, fungsi rasul ada dua, rasul yang ada dalam diri dan rasul yang ada di kalangan umat ya. Rasul ada dalam diri, ya di dalam diri manusia ada rasul, ada fungsi rasul. Loh, kok bisa? Selama ini enggak begitu banyak dikenalnya ada di dalam diri manusia itu ada rasul yang itu markasnya atau pangkalannya ada di qalbu, yaitu terbaca pada surat Hujurat ayat 6-7 kira-kira, antara 6 dan 7 atau 6 dan 7 ya. Ya, antara 6 dan 7. Karena tanpa ada rasul dalam diri maka terjadi keterputusan hubungan antara manusia atau orang beriman di dunia dengan Allah di alam akhirat, alam laisa kamitslihi syai'un, alam ya maliki yaumiddin ya. Tanpa itu tidak akan bisa berjalin ya. Harus dengan rasul. Jadi ada fungsi rasul di dalam diri. Kalau tidak ada itu berarti ada keterputusan. Apakah bentuknya lalai atau bentuknya lupa ya, itu keterputusan hubungan itu adalah sebutannya adalah fasik ya, fasik. Keterputusan hubungan adalah fasik. Bagaimana itu bisa bentuknya lupa, lalai, jadi nggak ada hubungannya. Lalai itu bisa orang tidur juga lalai, orang pingsan juga lalai. Yang penting itu kesadarannya terputus ya, terhenti kesadaran, itulah kondisi lalai. Nah, kalau lupa itu bisa diambil nanti pada surat Hasr ya. Surat Hasr, wala takunu kaladina nasullaha fansahum anfusahu. Dan kamu menjadi orang yang lupa akan Allah sehingga Allah melupakan kalian semua. Ulaika humul fasik. Jadi orang yang lupa dengan Allah, yang lalai dengan Allah, terputus hubungan dengan Allah, itulah orang yang fasik namanya ya. Fasik. Ketika itu terjadi fasik. Nah, pada ayat 6 surat-surat itu kondisi fasiknya ya, kondisi fasiknya. Kemudian untuk bisa bersambung lagi diingatkan wa'lamu anafikum rasulullahi. Ingatlah, ketahuilah atau berilmulah bahwa anafikum di dalam diri kalian
di dalam kalian ada Rasulullah, ya, ada Rasul Allah. Nah, lau yutiukum fi katsiri minal amri la'anitum, kalau Rasul Allah itu membiarkan mengikuti apa yang menjadi kemauanmu, niscaya kalian semua akan menderita. Jadi ada Rasul, kalau itu apa namanya, kalau itu mengikuti kemauan, terutama kemauan sifatnya hawa, kemauan sifatnya nafsu, niscaya kamu akan menderita. Tapi kabar gembiranya walakin habbaba ilaikumul imana, tapi Allah membuat cinta bagi kalian adalah cinta akan iman. Wa ayya apa? Cinta akan iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan membuat indah iman itu di dalam hati kalian serta mencegah, ya, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, ya. Ulaika humul rasul. Itulah fungsi rasul. Fungsi rasul itu mencegah kekufuran, mencegah kefasikan, mencegah kefasikan, kemaksiatan. Maka mengamankan untuk perjalanan atau kesadaran iman. Jadi ada fungsi di dalam diri manusia, ada fungsi rasul. Kemarin pada sesi sebelum ini kita utarakan bahwa untuk berjalin dengan Tuhan harus tiga. Satu Tuhan, dua Rasul, tiga abdun. Disitulah ketemunya ada fungsi Rasul di dalam diri manusia, ya, dalam diri manusia. Ya, Rasul itu menjaga untuk iman di dalam hati, kemudian membuat iman itu adalah indah, dan sekaligus mencegah kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itulah fungsi Rasul. Berarti untuk menjalin kesadaran, sistem kesadaran, anatomi kesadaran ini, kesambungan kesadaran akal dan rasa dengan kesadaran roh harus lewat Rasul, harus lewat fungsi Rasul ada dalam diri, ya. Tadi sebutkan adalah wazayanahu fi qulubikum, ada fungsi Rasul di dalam qalbu. Yang ini tidak begitu populer, ya. Ya kan? Di samping itu ada fungsi Rasul juga di kalangan umat. Kalau surat Taubah atau Maidah 128, ya. Laqad ja'akum rasul, ini bagi orang-orang tarekat ini hafal nih ayat-ayat ini, menjadi pegangan ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada rasul di kalangan umat. Kalangan umat. Kalau manusia ada manusia. Kemudian nanti di ayat lain, kalau yang menghuni bumi ini adalah malaikat, niscaya Allah akan menurunkan rasul jadi kalangan malaikat. Jadi kalangan kaum manusia, ya, ada rasul manusia, kaum malaikat ada rasul manusia. Demikian juga barangkali saya belum membaca di kalangan jin juga ada rasul jin, barangkali ada seperti itu. Tapi saya belum baca yang ini. Tapi yang firm adalah ada malaikat, rasul di kalangan malaikat itu min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Jadi golongan manusia ada fungsi rasul, dan fungsi rasul inilah yang menyambungkan manusia di dunia ini, manusia beriman atau manusia Islam itu dengan Allah, karena tanpa jalinan itu, tanpa lewat Rasul itu tidak akan mungkin berjalin atau bisa berkomunikasi langsung. Nah, penghantar menjalinkan hubungan antara manusia di dunia ini, di bumi ini, dengan Allah di akhirat itu, di langit itu namanya adalah wasilah, ya. Anda adalah wasilah. Itulah fungsi untuk menyambung kesadaran yang multiverse antara alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia kita yang sekarang hidup sekarang ini harus berjalin lewat fungsi Rasul. Jadi ada dua tahapan, ada dua langkah, ada dua komponen, ada dua perangkat untuk membangkitkan kesadaran atau menyambungkan kesadaran akar rasa dengan kesadaran qadim, kesadaran rohaniyah, itu harus lewat tadi penguatan roh atau rohaniyah dengan cara menanamkan nur iman nur kitab, roh iman roh kitab ke dalam qalbu lewat bentuknya adalah baiat, yang baiat juga oleh Rasul. Yang kedua, mengaktifkan atau menghidupkan ada fungsi Rasul di dalam diri, dan ada fungsi Rasul di kalangan umat, ya, di dalam umat.
Fi kulli umatin rasulan, setiap umat juga ada rasul. Kalau ini sekarang kita termasuk umat apa tidak? Kalau umat berarti mesti ada fungsi rasul. Temukanlah fungsi rasul itu. Jadi harus menghidupkan fungsi rasul dalam diri, menghidupkan fungsi rasul di dalam kalangan umat manusia. Karena setiap umat ada rasulnya, tidak terkecuali sekarang ini kita juga masih kategorinya adalah umat. Berarti harus ada fungsi rasul. Kecuali kalau kita menghapus statusnya sebagai umat, lah mungkin boleh juga tidak perlu ada rasul. Sekali lagi, rasul itu bukan manusia, sebagaimana presiden itu bukan manusia, tapi dia melekat pada manusia. Jadi presiden nggak mungkin mati, tapi yang mati adalah pemangku presiden. Demikian pun rasul tidak mungkin mati, yang mati adalah pemangku rasul. Bisa nabi, bisa para anbiya, para rasulullah pada zaman dulu, pada zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana untuk menjamin itu tetap bisa berjalin dalam rangka membangkitkan kesadaran itu? Maka harus menjalankan syarat rukun iman, ya, syarat rukun iman. Apa syarat rukun iman? Ya, itu harus melakukan, menegakkan yang namanya sholat. Jadi sholat itu hakikatnya adalah menyambungkan, ya, menyambungkan. Jadi menyambungkan dimensionalnya. Apakah mau disebut rasa atau apa, menyambungkan dimensionalnya antara dimensi manusia di dunia dengan dimensi Allah yang ada di Laisa kamitslihi syai'un, yang ada di Maliki Yaumiddin, yang ada di aras, yang ada di alam akhirat, ya. Jadi menyambungkan dimensionalnya. Sebagaimana ada surat apa ya, yang innallaha wa malaikatu, Zariyat apa ya? Surat apa itu? Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Adapun tekniknya bisa juga dengan kaifiat sholat, tapi fungsi utama sholat adalah menyambungkan, ya, menyambungkan dimensionalnya, dimensi manusia di dunia dan dimensi Allah di alam akhirat, di alam langit, di alam Maliki Yaumiddin. Jadi langit ibarat akhirat, akhirat ibarat langit, dunia ibarat bumi, atau bumi ibarat dunia. Karena di alam langit itulah alam semua rohaniyah, di mana pada waktu Rasulullah sudah pernah menjangkau dan menempuh, sudah pernah sampai di sana ketika Isra Mi'raj, ya. Rasulullah itu sehingga Rasul menjadi imam, ya, sebagaimana yang diabadikan dalam sholawat tarhim atau tarhim, ya. Fatakot dam dali sholati fasolah kuluman fisama wa antal imam. Jadi Muhammad Rasulullah SAW itu mendahului berdiri untuk sholat, maka sholatlah seluruh penghuni langit. Berarti para arwahul muqad, dasar roh para nabi, roh para malaikat, roh para aulia, roh para anbiya, dan Rasulullah Muhammad itu menjadi imamnya. Bayangkan kira-kira seperti itu, ya, gambarannya, ya. Jadi Muhammad sudah pernah menjangkau alam akhirat ketika Isra Mi'raj. Maka sholat yang kedua adalah Mi'raj, Mi'rajul Mukminin, ya. Mi'raj adalah strategi naik atau sarana naik menjadi mukmin. Jadi Mi'raj meningkat, ya, naik menjadi mukmin. Nah, di samping sholat yang as-sholatu mi'rajul mukminin maupun yang sholat innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, ya, itu dua-duanya lewat jalinan para rasul atau jalinan fungsi rasul sebagai wasilah. Samping itu harus dijaga dengan kekuatan atau ubudiyah atau ibadah, ya, ibadah yang dalam ibadah yang sifatnya jihad dan hijrah, ya, jihad dan hijrah, ya, jihad dan hijrah, ya. Untuk mendapatkan jannah, maka Allah membarter, mengimbal beli diri dan seluruh hartanya. Itulah yang harus dijihadkan sebagai sarana jihadnya. Bukan sekedar seberapa yang harus diamalkan, tapi ternyata seluruh harta dan seluruh dirinya, seluruh egonya, bukan sekedar berapa banyaknya, tapi seluruh yang dimiliki, ya. Innallaha syara minal mu'minina
anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtaluna wa yuqtaluna, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Ingat, perang paling besar adalah bukan perang fisik, tapi perang hawa nafsu ya, itulah perang ya. Perang yang paling dahsyat seperti itu. Dulu bagian lain dikatakan di dalam manusia ada dua fungsi, yaitu ada dua singular, dua pemimpin, pemimpin hawahu, sebagai kedua ilahun. Apakah ilahun Allah, apakah ilahun hawahu? Lah perangnya adalah di situ ya. Perang antara Allah dengan hawa, perang antara ego dengan hawahu. Disinilah harus yang menjaga untuk menjamin bangkitnya, terbentuknya, terjalinnya kesadaran ya. Gimana kitab Khotim adalah kitab kesadaran akal rasa dengan jalan kesadaran rohaniah di alam roh. Sebenarnya pada ngaji kitab ini pernah ada bagaimana membangun kesadaran akan kesadaran rohaniah ya, kesadaran yang sifatnya khotim ya, sifatnya khotim. Jadi menjalin kesadaran khotim dalam satu sistem kesadaran ya. Selama ini kita agak abai untuk mencerdaskan atau mensadarkan rohaniah, maka di dalam proses ini justru yang diutamakan adalah bagaimana menyadarkan, mencerdaskan kesadaran rohaniah ya, lewat tadi membangkitkan roh, yang kedua membangkitkan fungsi rasul di dalam diri, sehingga jalin kesadaran ini seketika ini juga bisa masuk kesadaran rohaniah, masuk kesadaran akhirat, masuk kesadaran qadim ya. Itulah intinya pada ngaji kitab Khotim. Nanti mudah-mudahan masih ada satu kesadaran lagi, satu kesadaran, nanti bentuknya apa saya belum tahu kira-kira. Nanti mutlaknya kesadaran ada seperti apa ya, yang itu pada kesadaran diri. Sekali lagi, ngaji kitabnya adalah kitab kesadaran atau kesadaran diri, kitab kesadaran, dan itu kesadaran diri seorang manusia paripurna. Demikian untuk anatomi kesadaran ya, kesadaran di mana hakikat manusia adalah kesadaran, ternyata terjalinnya terhubung kesadaran akal rasa dengan kesadaran rohaniah ya, kesadaran qadim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya mohon maaf. Billahi anta maksudi waridhoka madhubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.